Saya ingin mencitrakan apa yang terjadi 6 bulan yang lalu. Pada waktu itu, nyamuk Wolbachia sebanyak 200 juta mau dilepaskan di Bali. Dan hanya beberapa gelintir orang yang sadar, dan orang-orang tersebut melakukan perjuangan, boleh dikatakan tidak didukung oleh pemerintah, bahkan ditentang oleh Menteri Kesehatan, untuk menghentikan penyebaran nyamuk tersebut di Bali. Dibantu dengan Ibu Siti Fadila, Dr. Dharma Parangkun, oleh Dr. Kun, juga oleh Pak Dewa dari Bali, dan beberapa pemimpin spiritual. Pada tanggal 12 November, kita menyampaikan press conference. Cukup keras waktu itu pernyataan yang dibuat oleh beberapa organisasi di situ, yaitu Gesuri, Gladiator Bangsa, Asosiasi Serikat Pekerja, bahwa negara kita dalam keadaan genting. Pertama, penyebaran nyamuk di Indonesia, di mana di Bali juga mau disebarkan sebanyak 200 juta. Kita menghimbau pemerintah untuk menghentikan program tersebut. Dan ternyata berita-berita mana itu dilabel sebagai hoax. Yang kedua, kita memperingati juga mengenai bahayanya pandemi treaty. Dan itu pun dilabel sebagai hoax. Bahkan ada pertemuan dengan beberapa pejabat di Deplu, bahkan termasuk menterinya sendiri, yang bertemu dengan seorang senior saya. Dia mengatakan nggak apa-apa, pandemi treaty itu bagus. Jadi ada dua hal yang pemerintah perlu berhati-hati dan mendengarkan suara rakyat. Apa buktinya? Buktinya mengenai Wolbachia 1 hari sebelum disebarkan di Bali sebanyak 200 juta dihentikan. Kemudian nyamuk yang sudah disebar di Bandung dihentikan. Yang rencananya disebarkan di Jakarta tidak jalan. Masyarakat aware. Dan Kementerian Kesehatan masih membela diri. Dan sekarang kita lihat demam berdarah merajalela. Apa gunanya nyamuk Wolbachia? Bahkan di Jogja. Jadi apa yang kita serukan dan peringati kepada masyarakat itu benar adanya. Yang kedua mengenai pandemi treaty. Kita memberikan edukasi di media sosial, di televisi, di berbagai forum, termasuk podcast, dan juga di luar negeri tentunya. Mengenai pandemi treaty bahayanya, bahwa kedaulatan kita akan hilang. Bahkan itu menjadi tema kampanyenya Bapak Dharma Parangkun dan Dr. Kun Wardana yang mencalonkan dirinya menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Beliau berdua berjuang keras, dan hari ini terbukti bahwa pandemi treaty itu ditentang oleh banyak negara dan akhirnya gagal total. Inggris memberikan sikap. Amerika 22 senatornya menandatangani sikap anti dengan pandemi treaty. Slovakia menolak. Ada 12 negara juga yang menolak. Yang ironisnya, pemerintah Indonesia tidak bicara apa-apa. Artinya menerima. Jadi ini adalah pukulan telak buat pemerintah Indonesia karena sudah kalah. Tidak bisa menandatangani pandemi treaty karena ditentang. Saya mengharap bahwa pemerintah, terutama pemerintahan yang baru, aware dengan hal ini dan menentukan sikap untuk menolak seperti negara-negara yang lain. Saya kecewa banget, sangat kecewa dengan anggota-anggota DPR kita yang diam. Kami mengirim surat kepada 500 anggota DPR, kepada email mereka, dan kita bisa cek dibuka atau tidak. Satu pun tidak ada yang membuka, tidak ada yang peduli. Jadi wakil rakyat kita ini memalukan. Pemerintahan kita tidur, tidak ngerti, tidak aware. Ini adalah tamparan buat Menteri Luar Negeri kita.
Dan saya harap anggota-anggota DPR yang akan datang, yang terpilih, bisa lebih bijak dan lebih cerdas dibandingkan dengan anggota-anggota DPR di masa lalu. Saya harap Menteri Luar Negeri juga bisa lebih cerdas dibandingkan dengan Menteri Luar Negeri yang sekarang. Ingat saudara-saudara, persoalan kita bukan hanya di dalam negeri, tapi ancaman dari luar negeri juga sangat banyak. Demikian yang saya mau sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.